Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ini banyak kita temui kalau di rumah Anda apa ini motor apa nih kayak gini nih? Motor pompa pernah lihat ya? Pompa air? Oh belum ya, ya nanti lihat-lihat lah ya. Oke, ya. Nah kita kenal dulu ya. Ya ini jenis motor AC ya. Jadi apa sih motor AC ini? Motor elektrik ini adalah suatu peralatan elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Jadi AC motor itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, biasanya digunakan buat apa? Buat pompa ya, tetap pompa impeller, ada fan, ada blower, ada kompresor, ada lift gitu ya. Nah, banyak ya. Motor AC banyak digunakan pastinya. Oke. Nah, di sini motor ini listrik ini dibagi ada dua jenis ya. Ada motor AC, ada motor DC ya. Nah, motor AC ini ada bagi lagi ada motor sinkron, motor induksi, motor universal. Nah, ini ada juga dibagi lagi induksi ini ada satu fasa, ada tiga fasa gitu ya. Nah, jadi kita kenal semuanya nanti apa? Oh, bagaimana sih motor ini komponennya apa aja, pengendaliannya seperti apa, baik satu pas, tiga fasa atau motor DC seperti apa. Nah, ini yang di rumah ya. Ini ada blender ya. Nah, bongkar nggak? Nah, lihat nggak nih? Bongkar motornya, terang lihat nggak? Belum ya. Wah ya, jadi kalau ada blender yang rusak jangan dibuang ya, bongkar aja ya. Tapi jangan yang baru ya dibongkar ya, nanti jadi rusak. Tapi yang rusak apa apa ya, biar tahu ini. Nah, ini ada untuk blender ini ya. Induksi ini dibagi dari satu pas dan tiga fasa. Ada blender, ada mower, washing mesin gitu ya, ada refrigerator. Tiga fasa juga ada pompa, fan, kompresor, blower ya. Ini ya mesin cuci gitu, kompresor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, motor itu secara garis besar ada dua ya. Ada namanya stator, ada namanya rotor. Nah, kalau di stator ini bagian apa? Stationary section that contain the winding. Jadi yang ada beritanya di stator. Nah, stator ini bagiannya apakah bergerak atau diam? Yang bergerak apa? Rotor apa stator? Rotornya, Pak. Yang bergerak. Nah, ya. Rotornya yang bergerak, ya statornya diam. Jadi rotor ini akan memutar motor shaftnya ini. Nah, kalau kita kita belah gitu ya, kita belah ini motornya ya, ini kita belah nih. Nah, ini bagian stator motornya nih. Nah, yang diamnya, nah ini dalamnya ada inti stator ya, ada coil ya, ada piparannya. Nah, ini ada besinya ya sini. Nah, ini dimasukin nih dalamnya. Nah, piparannya ini ada lempengannya buat nutupnya. Nah, seperti itu. Jadi pasang gitu ya, nanti pasang masuk ke sini. Nah, di tadi stator. Nah, ini ada di rotor. Kalau yang di rotor itu bagian yang berputar ya. Nah, ini dia akan menerima induksi ya, elektromagnetik ya. Jadi ketika dia menerima induksi elektromagnetik, motor itu akan berputar. Ini salah satu jenis rotor sangkar bajing ya. Di sini ada apa?
ini steel laminationnya, ini shaftnya gitu. Ini ada konduktor barnya ya, ini jenisnya, salah satu jenisnya. Nah di motor itu ada dua jenis ya, ada one rotor atau rotor pelitan, sama tadi square rib cage atau sangkar bajingnya. Di rotor pelitan ini ya, ini mempunyai kumparan ya, pelitan di dalam slot pada motor ini. Dan di sangkar bajing, kalau di sangkar bajing ini ada bar aluminiumnya ya, yang dihubungkan ke masing-masing cincin, cincinnya di sini. Nah kita lihat lagi di sini. Nah ini motor. Nah di motor induksi ini kalau Anda lihat, nah di sini ada plat ya, ada papan namanya ya, plat name sini. Nah kemudian ada juga ada kotak terminalnya. Nah di sini yang buat ngubungin kabelnya ya. Nah di sini kotak terminalnya. Nah nanti Anda coba mengendalikan ini juga. Nah kalau dibelah di sini bongkar, nah ini dia. Jadi ini ada rotornya ya, di dalamnya ada statornya. Jadi stator ini yang diam, ya, rotor ini yang berputar ya, berputar berdasarkan tadi adanya induksi elektromagnetik. Jadi yang dihubungkan ke ketegangannya ya di kumparan statornya gitu. Tapi kok bisa muter dia rotornya, muter shaft motornya itu ya tadi karena adanya prinsip induksi ya, induksi elektromagnetik. Nah di dalamnya ini ya tadi ada stator, ada rotor, ini ada bearingnya ya, end bracketnya, ada cooling fan ya, di luarnya cooling fan, ini dalamnya ada bearing dan ini ada rumah bearingnya. Ini salah satu contoh ini motor yang rusak. Nah, jadi kena bongkar nggak? Kena bongkar motor nggak? Nah ini lilitannya kebakar ya. Nah, ini kebakar lilitannya. Jadi kalau dibuka ini ada bearingnya. Ini lilitannya yang bakar. Ya biasanya kalau udah kebakar ya diulang ya. Ini kalau di ini ya, kalau kita ada gabungan dari beberapa lempeng ya, satu ini. Nah ini motor induksi 3 fasa yang biasa kalau Anda lihat. Nah ini pompa ya, pompa ini bisa. Ini motor induksi ini adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Nah motor induksi merupakan motor yang paling banyak jumpai khususnya di industri. Stator ini adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luarnya. Nah, dibuat dari besi bundar, berlaminasi dan mempunyai alur-alur tempat meletakkan kumparan. Nah, kalau rotor itu adalah mesin yang berputar bebas dan letaknya bagian dalam. Tersangkar ini terdiri dari batang penghasil tebal yang didekatkan dalam petak-petak slot paralel dan terbuat dari besi laminasi yang punya slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dimungkinkan pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubung pendek. Oke. Nah, keuntungan motor 3 fasa apa sih? Nah, ini konstruksinya sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan auto sangkar. Harganya relatif murah dan kehandalannya tinggi. Efisiensinya relatif tinggi pada keadaan normal, tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil. Biaya pemeliharaannya rendah ya, karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Nah kerugiannya motor induksi ini kecepatannya tidak mudah dikontrol, powernya rendah pada gempa ringan dan arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Biasanya kalau buat pengaturan di motor induksi ini bisa menggunakan inverter. Nah prinsipnya bagaimana sih motor ini bekerja?
Jadi kalau bertegangan 3 fasa ini dipasang pada kumparan stator ya. Nah, ini dihubungkan pada kumparan stator nih 3 fasa, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar. Ya, dia akan timbul medan putar dengan kecepatan 120 F per P. Ini NS ini adalah kecepatan sinkron, F ini adalah frekuensi, P ini adalah jumlah kutubnya. Nah, medan putar stator itu akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor. Akibatnya, pada kumparan rotor akan bertegangan. Friksi atau GGL sebesar P sama dengan 44,4 kali Fn flux. Nah, pada kumparan rotor merupakan kumparan rangkaian tertutup, maka tegangan induksi akan menghasilkan arus. Arus, adanya arus ini apa? Dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Kemudian bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar atau menggunakan torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Nah, untuk membagikan tegangan induksi agar tetap ada, maka diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator atau NS dan kecepatan putar rotor atau NR. Perbedaan antara kecepatan NR dan NS ini disebut dengan slip. Nah, samaannya adalah S slip sama dengan NS di NR dibagi NS dikali 100%. Nah, jika NS sama dengan NR, maka tegangan tidak akan terinduksi sehingga arus tidak akan mengalir pada rotor. Dengan demikian, maka tidak ada torsi yang dapat dihasilkan. Torsi suatu motor akan timbul apabila NS-nya lebih besar dari NR. Jadi kecepatan di statornya bisa dari ada kecepatan di rotor. Jadi cara kerjanya menurut 3 fase ini disebut dengan metode serentak atau asinkron. Nah, ini contoh soal ya. Nah, misalnya ada motor ya. Ini ada motor 6 kutub nih, dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh ini adalah 1140 rpm. Oke, ini kecepatan sinkronnya tanya medan magnetnya berapa, slipnya berapa. Kalau kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban ini kurangi di slip S sama dengan 0,02 berapa. Jadi nyarinya itu pertama kita nyari ini kan kecepatan rotornya. Jadi ketahui P-nya 6 kutub P, nah, ini frekuensinya 60 Hz, kecepatan di rotornya 1140 rpm, maka kecepatan sinkronnya itu adalah 120 F per P. 120 dikali frekuensinya 60 Hz per P. Nah, kita didapatkan kecepatan sinkronnya 1200 rpm. Nah, kalau slipnya ini kecepatan di stator dikurangi kecepatan di rotor dibagi kecepatan di stator. Ini sama dengan 1200 dan 140 bagi 1200 sama dengan 0,05 atau 5% slipnya. Nah, kalau kecepatan rotor bila S-nya sama dengan 0,02, maka kecepatan di rotornya itu sama dengan ini 1 dikurangi 0,02 dikali 1200 sehingga dapatkan 1176 rpm ya. Jadi kalau yang tadi slipnya ini berapa? Kecepatannya 1140, kalau ini 1176 ya. Jadi kalau slipnya dikurangin dia kecepatannya akan semakin besar. Oke, itu tadi buat hitungnya ya. Jadi ada kecepatan putar di stator, ada di rotor gitu ya, dan ada slipnya. Ini lanjut lagi, ini pada motor rotor belitan. Bedaan dasar dari motor rotor belitan dengan motor sangkar bajing ada terdapat pada konstruksi rotor. Rotor sangkar bajing mempunyai tahanan rotor tetap
arus statik yang tinggi, torsi statik yang rendah. Kalau di rotor blade ini memungkinkan tahanan luar dihubungkan ke tahanan rotor, dan arus statiknya rendah, torsi statik tinggi, dan power faktor baik. Ini kalau pembibitan, ini contohnya. Kan sini ada slip ringnya di sini, ya ada eksternal rotor stress. Nah, kalau tadi di nameplate motor itu kelihatannya seperti ini. Jadi berapa kutubnya gitu ya. Nah, ini kecepatannya, dayanya berapa. Ini 3 fasa gitu ya, 4 pol, 4 kutub gitu ya. Ini frekuensinya di 60. Nah, bagaimana sih kalau kita tadi mengubah putaran motor ya, putaran motor. Jadi yang pertama bisa mengubah jumlah kutub. Kutubnya tadi kalau diubah otomatis putarannya akan berbeda. Mengubah nilai frekuensi, mengatur tegangan jala-jala, dan mengatur tahanan luar. Kecepatan statornya ya. Nah, cara medan magnetik di satuan stator, pada stator ya, ini putaran sinkron. Kalau yang di sini ya, ini adalah putaran vibrator. Jadi kalau semakin besar kutubnya, jadi apa? Kecepatannya apa, semakin besar atau semakin kecil? Bukan putar ya. Ini kalau 2 kutub ya. Nah, ini cuma 2. Nah, kalau dia 4 kutub, kecepatan sinkronnya ini akan semakin lambat. Kalau dia besar kekuatannya, kalau 8 kutub, ini gerak akan semakin lambat. Salah satu kalau ubah jumlah kutubnya, nah ini akan perbedaannya ada ya. Ini kecepatan sinkron ini sama dengan 120 kali F kali frekuensi dibagi jumlah kutubnya. Ya, ada yang bertanyakan? Cukup ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.